Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga sholawat serta salamnya senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Materi yang akan saya bawakan insya Allah materi tentang bersyukur yang mudah-mudahan mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya untuk selalu bersyukur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pernahkah Anda mengucapkan Alhamdulillah saat memperoleh rezeki dari arah yang tidak terduga? Atau pernahkah Anda diselamatkan dari suatu kesulitan, kemudian lantas Anda memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila Anda pernah mengalaminya, maka sesungguhnya apa yang Anda lakukan hanyalah sebagian kecil dari perbuatan syukur. Karena syukur yang ada di dalam ajaran Islam tidak hanya sekedar memuji Tuhan atas karunia yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu. Lalu sesungguhnya seperti apakah bersyukur yang sempurna menurut ajaran Islam? Di dalam agama Islam, bersyukur itu hanya mau diucapkan dengan lisan, akan tetapi bersyukur itu yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati adalah sadar dan mengetahui bahwa segala karunia yang kita peroleh sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyadari dan akan nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak melupakannya. Bersyukur dengan lisan adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Tuhan yang memberikan nikmat kepada kita. Sedangkan bersyukur dengan anggota badan adalah merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh. Jadi, syukur itu belum sempurna apabila kita belum bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan. Hadirin yang berbahagia, setelah kita mengetahui bahwasannya ternyata bersyukur itu haruslah dengan hati, lisan, dan perbuatan, maka sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Faktanya, masih sedikit di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan saja masih jarang kita lakukan. Di dalam Al-Quran, surah Saba ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalilum min ibadikas syakur, yang artinya sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Pada ayat di atas, Allah sendiri menyatakan bahwa hambanya yang banyak bersyukur itu sangatlah sedikit. Buktinya masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya dibandingkan ingat dan menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Apabila hati kita saja belum mampu menyadari nikmat-nikmat yang Allah berikan, atau dalam arti lain yaitu bersyukur dengan hati, lalu bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Maka jawabannya tentu tidak mungkin. Akhirnya bukannya nikmat kita ditambah oleh Allah, akan tetapi justru Allah menimpakan ajab dan murkanya kepada kita. Oleh karena itu berhati-hatilah jangan sampai kita kufur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apabila saat ini yang dikeluhkan adalah soal finansial, cobalah melihat orang yang finansialnya di bawah kita. Bisa jadi dengan kita melihat orang yang saat ini sedang berada di bawah kita, kita pun tersadar bahwa ternyata apa yang Allah berikan saat ini merupakan nikmat yang banyak. Hadirin yang berbahagia, bisa jadi Allah tidak menambah nikmatnya kepada kita karena kita kurang bersyukur dengan nikmat yang saat ini kita peroleh. Allah bisa saja menambah nikmat kepada kita dengan mudah, akan tetapi hanya kitanya saja yang belum siap dengan tambahan nikmat tersebut. Buktinya nikmat sedikit yang saat ini kita peroleh saja belum bisa kita syukuri, apalagi nikmat yang banyak dan melimpah. Sehingga bisa jadi Allah menahan untuk memberi nikmat tersebut kepada kita karena Allah tidak mau bila kita diberikan nikmat yang lebih banyak. Bukannya kita bersyukur, akan tetapi kita justru semakin ingkar, sombong, tidak puas, dan tamak. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, syukurilah nikmat apapun yang Allah berikan meskipun itu nikmat yang sedikit. Sadarilah bahwa apapun keadaan yang saat ini kita jalani adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian ceramah tentang bersyukur. Semoga ceramah tentang bersyukur kepada Allah ini dapat menyadarkan kepada kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya penceramah mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.